Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Agus Adi Mahardika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Foreign Body Airway Obstruction. Jadi Foreign Body Airway Obstruction atau disingkat FBAO. Ini jika dilihat di kata sendiri, obstruksi airway total merupakan satu keadaan gawat darurat yang dapat mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dalam hitungan menit. Adapun risk factor atau faktor risiko orang terkena airway obstruction, lebih khususnya karena tersedak jika pada orang dewasa, mungkin perlu dibiasakan untuk memotong makanan dan kunyah secara perlahan. Kemudian kita harus hindari berbicara atau tertawa saat sedang mengunyah atau menelan. Kemudian pada usia lanjut yang sudah mengalami gangguan penguyahan atau menelan, perlu bantuan dan perhatian khusus saat makan atau minum. Sedangkan pada anak-anak lebih cenderung pada jangan membiasakan anak-anak bermain atau berlari ataupun berjalan saat sedang mengunyah makanan atau saat bersambilan dengan makan. Kemudian jauhkan benda-benda kecil seperti kelereng, baterai, koin yang mudah dimasukkan ke dalam mulut dari jangkauan anak-anak. Jangan memberikan makanan yang sulit dikunyah atau jika dikunyah cenderung terpecah pada menjadi fragmen yang kecil-kecil seperti kacang, popcorn, permen, seperti itu. Permen yang khususnya tanpa batang. Kemudian jika adapun sign and symptom atau tanda dan gejala untuk airway obstruction ini bisa dibedakan dari tingkat keparahannya. Bila itu adalah mild airway obstruction, mungkin biasanya pasien masih bisa bicara atau menjawab pertanyaan, sekedar jawab iya atau tidak. Kemudian batuk dengan kuat disertai dengan bersin, kemudian batuk lemah atau tidak efektif, kemudian suara bising ketika menarik nafas, dan mungkin juga bertambah sulit untuk bernafas. Sedangkan severe airway obstruction ini biasanya atau total obstruction ini biasanya pasien tidak dapat bicara dan bahkan tidak bisa batuk, atau jika lebih buruk lagi tidak bisa bernafas dengan gestur memegang leher dan dengan kedua tangannya. Adapun pertolongan pertama pada orang tersedak atau choking, yang pertama kita coba bicara dan tanyakan apakah dia memang tersedak. Kemudian beritahu korban bahwa Anda atau kita akan mencoba menolongnya. Kemudian lakukan kombinasi 5 kali back blow dan 5 kali Heimlich maneuver jika korban jika korban mulai mengalami penurunan kesadaran, hubungi emergency call saudara masing-masing. Mungkin jika di sini 119. Kemudian adapun gerakan tadi yang disebut back blow dan Heimlich maneuver, back blow sendiri merupakan gerakan dengan urutan cara melakukan gerakannya. Yang pertama adalah penolong memposisikan diri di samping dan sedikit di belakang korban atau pasien. Kemudian lingkarkan lengan menyelang secara diagonal dari bawah ketiak kanan hingga ke bahu kiri. Lalu bungkukkan korban ke depan dan dengan tegas lakukan pukulan pada punggung pasien tepat di antara tulang belikat dengan tumit tangan. Kemudian Heimlich maneuver. Pertolongan ini dilakukan juga setelah back blow dengan cara penolong berdiri di belakang pasien dengan salah satu kaki di depan untuk kestabilan penolong. Penolong melingkarkan lengan pada perut pasien dan mengukur 2 jari di atas pusat pasien. Lalu kepalkan tangan yang lain dan tempatkan ibu jari tepat di titik yang sudah diukur tadi. Tutupi telapak tangan dengan tangan lainnya, kemudian berikan tarikan cepat ke arah dalam dan atas sehingga tubuh pasien terhentak dan membungkuk ke depan. Adapun gerakan lain seperti chest thrust
chest thrust ini adalah gerakan modifikasi jika terdapat kondisi di mana mungkin penolong itu ukurannya tubuhnya lebih kecil daripada pasien sehingga tidak bisa melingkarkan tangannya di perut pasien, atau mungkin pasien yang memang sedang dalam keadaan hamil sehingga tidak bisa dilakukan abdominal thrust atau Heimlich maneuver pada pasien tersebut. Caranya mirip, jadi dari awal pasien berdiri di belakang pasien, penolong berdiri di belakang pasien dengan salah satu kaki depan untuk stabilan. Kemudian kepalkan tangan yang lain dan tempatkan ibu jari tepat di tengah-tengah tulang dada korban. Namun sekarang tepatnya adalah tengah-tengah tulang dada. Kemudian tutupi telapak tangan, kepala tangan dengan tangan lainnya. Kemudian berikan tarikan cepat ke dalam dada. Jika pada kasus infan, jadi yang pertama kita atur dulu posisi bayinya untuk pukulan punggung. Jadi pertama kita tempatkan dulu lengan bawah kita sepanjang punggung bayi ketika mengambil bayi, atau menggendong punggul, atau mungkin seperti menggendong punggung hingga kepala bayi dengan satu tangan. Kemudian kita tempatkan tangan lainnya sepanjang bagian depan bayi, sembari juga menopang rahang dan kepala bayi dengan ibu jari dan jari-jari kita. Kemudian kita balikkan bayi agar menghadap bawah dan tetap bertumpu pada sepanjang lengan bawah kita. Lalu kita turunkan lengan ke paha kita sehingga kepala bayi posisinya lebih rendah daripada dada bayi. Terus juga pegang rahang bayi dengan ibu jari, namun jangan sampai masukkan jari-jari kita ke mulut bayi. Lalu berikan pukulan pada bayi antara tulang belikat dengan tumit tangan. Angkat juga jari-jari kita ketika memukul agar kepala atau leher bayi tidak ikut terpukul. Kemudian dilanjutkan dengan chest thrust pada bayi. Jadi setelah menghadap bawah tadi, bayi dikembalikan lagi menghadap atas dengan prosedur yang sama. Kemudian kita setelah bayi menghadap atas, kita turunkan lagi ke paha agar kepalanya lebih rendah daripada dada bayi. Kemudian kita beri bantalan 2 jari di tengah-tengah dada bayi, tepat di tulang dada, tepat di garis bawah puting bayi. Kemudian tekan dan hingga turun sedalam 1,5 inci, lalu biarkan dada kembali ke posisi normal atau complete chest recoil. Kemudian pertahankan jari tersentuh dengan dada. Itu juga diulangi sebanyak 5 kali. Jadi ini contoh gambarnya untuk back blow pada bayi. Jadi bertumpu di paha dan chest thrust pada bayi dengan 2 jari. Kemudian pada kasus lain seperti pasien yang tidak sadarkan diri, jika pasien sudah tidak sadarkan diri, yang pertama kita lakukan adalah memanggil bantuan. Kemudian setelah memanggil bantuan, kita lakukan pengangkatan lidah dan rahang seperti mengamankan airway. Boleh menggunakan triple airway maneuver seperti head tilt dan chin lift. Kemudian buka jalan nafas dan coba ventilasi. Nah, saat ventilasi ini kita coba evaluasi juga apakah ventilasinya bisa masuk atau tidak. Jika tidak bisa, belum juga masuk, coba diubah posisi kepalanya dan coba ventilasi lagi. Jika tidak dapat menghembuskan nafas efektif atau dadanya tidak ada pengembangan, kemudian pertimbangkan bahwa ini adalah memang benar FBAU atau Foreign Body Airway Obstruction. Kemudian lakukan Heimlich maneuver pada pasien ini, Heimlich dengan keadaan pasien tertidur. Jadi seperti ini posisinya, penolong ada di bagian paha korban dengan posisi kaki tripod sebagai tumpuan dan agar stabil, lalu lakukan abdominal thrust atau Heimlich maneuver di sini di lokasi yang sama. Jadi gerakan ini diulang-ulang agar hingga fungsinya hilang atau ketika pertolongan yang lebih advance sudah tiba. Adapun treatment
atau algoritma yang digunakan untuk penanganan foreign body airway obstruction, yaitu pertama kita assess dulu, kita nilai dulu tingkat keparahannya. Apakah dia termasuk yang obstruksi airway ringan ataupun berat. Jika termasuk yang ringan, maka kita beritahu pasien atau korban itu untuk batuk, dukung dia untuk batuk, sembari kita memantau dan memperhatikan tanda-tanda ineffective cough dari pasien itu atau batuknya yang tidak adekuat atau tidak efektif. Kita lakukan itu hingga silang, atau jika pasien memburuk, batuknya tidak efektif hingga jatuh ke kondisi severe airway obstruction atau obstruksi yang lebih buruk, kita lihat lagi pasiennya apakah dia dalam keadaan sadar atau tidak. Jika dia masih sadar, kita bisa bantu lakukan back blow dan abdominal thrust. Ini 5 kali back blow dan 5 kali abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Itu diulangi sampai obstruksinya keluar. Nah, jika dia tidak sadar, kita periksa dulu apakah ada nadi atau tidak. Jika masih ada nadi, kita bisa bantu buka airway-nya. Periksa juga pengembangan dadanya apakah adekuat atau tidak. Ditambah juga kita lakukan Heimlich maneuver dengan pasien terlentang. Namun jika pada kondisi ini memburuk sehingga nadinya hilang, maka kita lanjutkan dengan CPR. Mohon maaf, saya tadi lupa, untuk unconscious juga kita sudah pastikan sudah minta bantuan terlebih dahulu sebelum mulai airway. Nah, bagaimana bila kita tersedak dan tidak ada siapa-siapa di sekitar kita? Jadi kita bisa lakukan abdominal thrust pada diri kita sendiri seperti melakukan pada orang lain. Namun jika itu dirasa kurang kuat dan kurang cukup, kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar seperti kursi, meja, ataupun tempat bersandar lainnya yang bisa digunakan untuk menekan bagian perut kita. Namun perlu diingat, jangan gunakan benda-benda yang cenderung membuat cedera, seperti jangan menekan pada sudut meja ataupun sudut kursi. Jadi gunakan benda yang cenderung bersudut tumpul di sana. Sembari juga kita meminta bantuan melalui handphone atau menelpon call center emergency call. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan saya tentang foreign body airway obstruction. Terima kasih.